Assalamualaikum sahabat cerita, kita berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Raja Namrud. Raja Namrud itu terkenal dengan raja yang sombong. Meskipun kalau kita telusuri asal-usulnya, Raja Namrud itu merupakan cicit dari Nabi Nuh alaihi salam. Selain sombong, Raja Namrud juga inginnya disembah, sehingga semua rakyatnya harus mengakui Raja Namrud sebagai Tuhannya. Pada suatu hari, Raja Namrud sedang di pemandian. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bungkuk, berbaju serba hitam, terus menyapa si Raja Namrud. "Hei Raja Namrud, inginkah kamu menjadi seorang raja yang lebih perkasa, lebih mempunyai kekayaan, lebih dan lebih?" Begitu mendengar seperti itu, Raja Namrud yang memang tabiatnya adalah orang yang sombong, dia merasa didikte, dia tidak merasa terima atas usul dari seorang yang laki-laki tidak dikenal. Kemudian emosi pun menyulut dan lelaki yang berbadan bungkuk tadi pun spontan langsung dibunuh. Setelah Raja Namrud membunuh lelaki bungkuk tadi, Raja Namrud bergegas menuju kamarnya. Terus dia kaget. Ternyata laki-laki bungkuk yang dia tadi baru saja dibunuh ternyata sudah menunggu di dalam kamarnya dan masih saja menawarkan hal yang serupa. Akhirnya karena tahu bahwa laki-laki itu sangat sakti, akhirnya dia mempertanyakan, "Apa syaratnya agar aku bisa menjadi seorang raja yang lebih dan lebih dan lebih?" Kemudian lelaki itu pun mengajukan salah satu syarat. "Kamu harus memenuhi salah satu syarat bila ingin aku tunjukkan bagaimana caranya engkau bisa menjadi raja yang lebih berkuasa, menjadi raja yang lebih perkasa. Salah satu syaratnya adalah kau menyembahku. Dengan kata lain, engkau bersedia sujud di depanku." Raja Namrud pun bertanya, "Sebenarnya kamu itu siapa?" "Oke, baiklah, aku ingin menunjukkan wujud asliku." Kemudian si laki-laki itu pun berubah wujud menjadi seorang iblis. Ternyata Raja Namrud awalnya adalah raja yang mau bersujud dengan iblis. Akhirnya sang iblis pun menepati janji. "Baiklah, karena kamu sudah menepati janji, sekarang aku akan menunjukkan caranya. Caranya adalah dengan membunuh ayah kamu. Karena dengan membunuh ayah kamu, nanti tahta ayah kamu akan menjadi milikmu. Dan engkau akan menjadi lebih leluasa untuk berkuasa di seluruh penjuru dunia." Kemudian Raja Namrud pun tanpa berpikir panjang, karena orangnya seperti itu, haus akan kekuasaan. Akhirnya Raja Namrud pun membunuh ayahnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata benar, setelah menggantikan tahta ayahnya, dia meluaskan kekuasaannya sehingga daerah kerajaannya semakin banyak. Maka harta bendanya semakin banyak. Sampai-sampai nih harta bendanya itu diberikan
stok makanan yang begitu banyak, dipersilahkan untuk siapa saja rakyat yang ingin makan di istana. Rakyatnya pun dengan senang gembira, asik, bisa makan gratis nih di istana. Nah, terus rakyat datang, "Hei rakyatku, kau boleh makan apa saja di istana, tapi dengan satu syarat. Kamu harus melewati aku dulu dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Dan ternyata ketika itu rakyatnya nggak ada yang keberatan loh ketika hanya disuruh menjawab pertanyaan. Nah, tibalah saatnya Nabi Ibrahim, dia berjalan dari kampungnya menuju kerajaan. Karena yang namanya berjalan-jalan ke kota nih, dia ingin memberi oleh-oleh istrinya berupa makanan khas kerajaan. Kemudian Nabi Ibrahim pun menghadap kepada sang raja. "Sang raja, bolehkah aku minta makanan yang ada di istana ini?" "Boleh saja, tapi syaratnya kamu harus menjawab pertanyaanku dulu." "Ya, silahkan raja, akan saya jawab dengan sepengetahuan saya." "Siapakah Tuhanmu?" "Oh, Tuhanku adalah yang menciptakanku, yang menghidupkanku, dan yang mematikanku." "Ah, kamu kok gak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu?" "Ya silahkan saja kalau kau bisa mematikanku dan menghidupkanku kembali." "Oke, saya akan memberi contoh. Pengawal, panggil, ambil orang yang di dalam penjara, akan saya matikan." Terus dibunuhlah narapidana yang di dalam penjara di depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dengan sinisnya bertanya, "Orang biasa saja bisa melakukan pembunuhan. Coba sekarang bangunkan orang yang telah mati tadi." Raja pun no comment, diam saja. Sudah, jangan diperpanjang. "Siapakah Tuhanmu?" Terus Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku adalah yang bisa mengadakan sebuah sinar matahari yang terbit dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Apakah kamu bisa?" Nah, Namrud ditantang seperti itu, emosi. Terus akhirnya mengusir Nabi Ibrahim tadi. "Dah, kamu nggak boleh ambil makanan di sini karena kamu telah menyinggung perasaanku." Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi tanpa membawa makanan. Selang beberapa hari, Allah pun mengutus para malaikat agar Raja Namrud bertobat. Dan malaikat pun berdialog dengan Allah, "Ya Allah, saya sudah 3 kali memberikan peringatan kepada Raja Namrud untuk bertobat. Namun dia tidak bersedia. Bagaimana ya Allah? Sudahlah, suruh saja dia mengumpulkan bala tentaranya. Karena akan ada penyerangan buat istana dia." Malaikat pun kemudian menyampaikan perintah Allah kepada Raja Namrud. "Hei Raja Namrud, nanti bakal akan ada pasukan yang ingin menyerang istana ini." "Oh, benarkah? Bagiku itu kecil. Sudah, tinggal aku perintah saja, semuanya sudah berkumpul semuanya. Pasti aku akan menang." Selang beberapa saat kemudian, ternyata pasukan yang menyerang kerajaan itu bukanlah bangsa manusia, melainkan segerombolan nyamuk yang jumlahnya bermiliar-miliar. Sampai-sampai matahari pun tertutup oleh pasukan nyamuk tadi. Nyamuknya pun segera
menggigit semua tentara Raja Namrud sampai meninggal. Raja Namrud melihat keadaan yang seperti itu pun akhirnya takut. Dia melarikan diri bersembunyi, namun persembunyiannya tetap diketahui oleh seekor nyamuk, sehingga nyamuknya pun menyerang Raja Namrud dengan cara masuk melalui lubang hidungnya dan hidup dalam kepala Raja Namrud selama 400 tahun. Kemudian setiap harinya selama 400 tahun itu pun Raja Namrud kepalanya terasa pusing. Sampai-sampai kadang-kadang dia itu membentur-benturkan kepalanya dengan benda-benda keras saking pusingnya. Kadang-kadang dia juga menjeples-jepleskan kepalanya ke tembok sehingga orang yang ada di sekitarnya pun miris. Kok Raja Namrud seperti orang gila seperti itu ya? Padahal dia itu sedang dibunuh secara perlahan di dalam kepalanya oleh nyamuk yang 400.000 tahun silam telah masuk melalui lubang hidung. Akhirnya pun Raja Namrud meninggal secara menggenaskan. Mungkin itu cerita pada hari ini. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.